Modul 4, subbab 4.5. Fungsi sederhana mengevaluasi BMI. BMI adalah indikator pengukuran yang digunakan untuk menentukan kategori berat badan ideal atau tidak. BMI dikembangkan oleh Adolf Quetelet pada abad ke-19. Melalui hasil perhitungan BMI, kita mengetahui kategori berat badan, yaitu kurus, ideal, berlebihan, atau bahkan obesitas. Cara menghitung BMI yaitu dengan cara menggunakan pengukuran imperial. Adapun rumusnya yaitu berat dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter kuadrat. Kemudian ada mengevaluasi BMI dan mengubah satuan imperial menjadi metrik. Satuan imperial. Satuan imperial adalah sistem yang menggunakan ukuran-ukuran tak lazim bagi kita yang berasal dari negara yang menggunakan sistem SI. Satuan yang dipakai antara lain inci sampai kaki sebagai ukuran panjang, LB sampai ons sebagai ukuran berat, knot dan mph sebagai kecepatan. Kemudian ada satuan metrik. Satuan metrik adalah sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Umumnya, semua negara berkembang telah memakai sistem ini, atau yang biasa dikenal satuan MKS, meter, kilogram, sekon. Cara mengonversinya adalah dengan mengalihkan pengukuran asli dengan bentuk angka 1 yang dipilih dengan baik. Singkatnya, temukan faktor konversi yang untuk unit yang diberikan dan yang diinginkan, dan tuliskan sebagai pecahan dengan unit yang diberikan. Kemudian ada segitiga dan teorema Pythagoras. Dengan menggunakan piton, kita dapat menentukan apakah sebuah segitiga adalah segitiga siku-siku atau bukan, dengan melakukan input ketiga nilai yang mewakili panjang tiga sisi. Berikut ini adalah kodenya. Kemudian ada mengevaluasi area segitiga. Kita dapat mengevaluasi area segitiga dengan rumus A plus B plus C bagi 2. A besar akar S dikali S kurang A dikali S kurang dalam kurung S kurang B dikali dalam kurung S kurang C, yang dimana akan menggunakan operator eksponensial untuk menemukan akar kuadrat. Mungkin terlihat aneh, tetapi berhasil. Akar X sama dengan X pangkat setengah. Mencobanya dengan segitiga siku-siku sebagai setengah dari persegi dengan satu sisi sama dengan 1. Ini berarti luasnya harus sama dengan setengah. Berikut ini adalah kodenya. Kemudian ada faktorial. Menurut Ensiklopedia Britannica, faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan bilangan bulat positif yang dilambangkan tanda seru. Tanda seru merupakan tanda faktorial dari suatu bilangan. Faktorial dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri dikalikan dengan bilangan itu dikurangi dengan 1. Maka rumus faktorial didapatkan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 faktorial, dengan N adalah bilangan bulat. Operasi faktorial digunakan sebagai bidang matematika, terutama di kombinatorik, aljabar, dan analisis matematika. Penggunaannya yang paling dasar menghitung kemungkinan urutan dan permutasi dari N yang berada di objek yang berbeda. Angka Fibonacci. Fibonacci pertama kali dikembangkan oleh Leonardo di Pisa, atau dikenal dengan Leonardo Fibonacci, seorang ahli matematika pada abad ke-13 yang menerbitkan buku Liber Abaci. Deret angka Fibonacci kini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti biologi, astronomi, biologi, musik, arsitektur, dan finansial. Dalam mengenal Fibonacci, kita juga harus mengenal Fibonacci sequence.
Penggunaan Fibonacci dalam sistem trading biasanya dilakukan oleh mereka yang cukup berpengalaman dan mahir dalam trading. Kemudian ada pengulangan. Secara umum, looping atau perulangan pada Python adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Fungsinya untuk memerintah komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang telah ditentukan masih terpenuhi. Semua bahasa pemrograman menyediakan berbagai model struktur perulangan. Seperti contohnya pada PHP ada while, for, dan for each. Python juga menyediakan berbagai macam model tipe untuk melakukan perulangan. Macam-macam looping antara lain while loop, perulangan dilakukan selama keadaan masih true, for loop dilakukan berulang kali sesuai dengan variabel yang mengatur perulangan, dan nested loop mengkombinasikan perulangan di mana ada perulangan di dalam perulangan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.